Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Sitnilan dan saya itu Bonavisius Alfi Satria dengan NIM 2455201152. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan gambaran umum untuk manajemen project yang kami kembangkan, yaitu sistem manajemen warnet. Sebelumnya saya izin menjelaskan dulu apa saja yang menjadi gambaran umum untuk proyek ini. Secara singkat, proyek ini adalah sebuah inisiatif untuk mendigitalisasi seluruh kegiatan operasional warung internet atau warnet. Kami menggunakan arsitektur client server, di mana sistem ini tidak hanya mengurus aplikasi billing dan pemesanan makanan minuman secara otomatis, tapi juga terintegrasi langsung dengan perangkat keras jaringan mikrotik. Ada 3 tujuan utama dari proyek ini. Yang pertama itu ada mencegah kebocoran pendapatan dan human error pada operasional. Lalu yang kedua itu ada membantu pemilik warnet agar bisa melakukan monitoring secara real time dari jarak jauh. Lalu yang ketiga itu ada menjamin pembagian bandwidth internet yang adil bagi seluruh pelanggan. Lalu untuk metode pengembangannya sendiri, kami itu menggunakan metode prototyping. Ada beberapa alasan kami memilih metode prototyping ini. Yang pertama itu karena kami ingin sistem ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi contohnya itu kita bisa membuat purwarupa antarmuka di awal, lalu si purwarupa ini bisa kita kasih ke pemilik warnet ataupun yang menjaganya itu agar dibandingkan atau dites secara langsung, lalu nanti kita akan mendapatkan feedback, dan dari feedback ini kita akan mengembangkan aplikasinya menjadi ke langkah selanjutnya lebih baik lagi. Dan metode prototyping ini kita akan lakukan berkali-kali hingga akhirnya mencapai akhir yang sudah memuaskan bagi kedua sisi. Lalu di sini ada beberapa struktur tim manajemen proyek kami. Berhubung emang proyek ini cukup besar, maka kami di sini memiliki 9 peran utama yang saling berkolaborasi. Yang pertama itu ada project manager. Project manager ini dia tugasnya itu bertanggung jawab untuk memimpin jalannya proyek. Dia itu memastikan jadwal, memastikan kalau target itu tercapai dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada sekretaris. Sekretaris itu mengurus seluruh administrasi dan dokumentasi rapat project. Jadi ketika ada rapat untuk membahas bagaimana baiknya aplikasi ini, itu sekretaris akan mencatat semuanya. Lalu selanjutnya itu ada bendahara. Bendahara itu dia gunanya untuk memantau alokasi budget. Dia juga harus mencatat arus kas bulanan dan memantau nilai earn value agar project itu tidak over budget. Lalu selanjutnya ada UI UX designer dan front end developer. Itu mereka satu tim yang sama. Mereka itu berperan untuk merancang visual antarmuka pengguna yang menarik, lalu mengubahnya menjadi kode tampilan yang responsif. Selanjutnya itu ada back end developer. Back end developer ini merupakan otak dari keseluruhan sistem, di mana mereka itu harus membangun logika dari semua fitur, termasuk logika billing, termasuk untuk mengurus database juga. Lalu ada QA tester. QA tester ini mereka tugasnya untuk menguji setiap fitur secara ketat sebelum dirilis untuk memastikan tidak ada bug yang terjadi. Lalu selanjutnya ada DevOps dan Network Engineer. Mereka itu fokusnya itu di bidang infrastruktur. Mereka melakukan konfigurasi pada mikrotik, lalu pada server, dan juga mereka harus memastikan aplikasi siap untuk go live nantinya. Lalu selanjutnya ada trainer dan technical writer. Mereka satu tim yang sama juga. Mereka itu bertanggung jawab untuk membuat buku panduan atau manual book, itu yang gunanya itu untuk melatih para operator warnet tentang cara menggunakan aplikasi ini. Lalu yang terakhir tapi tetap sama pentingnya, itu ada tim support. Tim support ini tim yang akan siaga atau standby, memberikan pemeliharaan dan bantu teknis pasca perilisan aplikasi. Kenalkan, saya Arsen Virtual Haq. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alur kerja dari proyek kami sendiri. Nah, untuk proyek kami sendiri itu dibagi menjadi 7 fase. Yang pertama itu fase komunikasi, di mana di sini kita dipimpin oleh project manager untuk melakukan wawancara atau observasi langsung ke warnet
sampai dengan dokumentasi kebutuhan awal kami. Kemudian dilanjut ke fase kedua yaitu quick design. Di sini kita sistem analis dan UI UX akan melakukan analisis perangkat dan pembuatan wireframe dan mockup awal untuk proyek ini gitu. Kemudian untuk fase ketiga yaitu prototype 1, di mana kita akan membuat model prototype pertama di sini dari billing dasar, dari login dan billing dasar. Kemudian diakhiri dengan QA atau tester melakukan tes terhadap prototype ini gitu. Kemudian dilanjut ke fase kedua, prototype 2. Di sini sebelum kita lanjut ke melakukan update terhadap prototipenya, jika sebelumnya ada di prototipe sebelumnya ada feedback atau revisi yang diperlukan, di sini kita akan melakukan revisi itu terlebih dahulu sebelum menambahkan modul-modul yang diinginkan gitu. Kemudian selanjutnya juga kita ada prototipe ketiga. Di sini dimulai dengan revisi juga, namun diakhiri dengan perilisan final. Nah, kemudian yang terakhir fase ke-6 yaitu perilisan, di mana di sini kita akan merilis aplikasi yang sudah kita revisi berkali-kali gitu. Lalu di fase terakhir yaitu training, di sini kita akan melakukan training terhadap operator dan admin ke sistem yang baru ini gitu. Kemudian ada juga di sini kita network diagramnya. Di sini kita bisa melihat bahwa alur ini tidak akan tumpang tindih terhadap satu sama lain gitu. Perkenalkan, nama saya Revana Agusti Mustika Rauf dari kelompok 9. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost management. Cost management ini bertujuan untuk merencanakan, memperkirakan, mengalokasikan, dan mengendalikan biaya proyek agar tetap sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Nah, dalam proyek sistem Warnet ini, kami membagi biaya menjadi beberapa kategori, yaitu biaya tenaga kerja, perangkat keras, infrastruktur jaringan, pelatihan, dokumentasi, dan cadangan biaya apabila terjadi resiko selama proyek berlangsung. Nah, di cost estimate, pada cost estimate ini ditampilkan rincian estimasi biaya setiap komponen proyek. Nah, komponen terbesarnya ini berasal dari biaya tenaga kerja atau personal seperti project manager, sistem analis, developer, dan QA engineer, yaitu sekitar 78% dari total anggaran. Selain itu juga terdapat biaya pembeli perangkat keras berupa router mikrotik, biaya layanan cloud VPS, konfigurasi jaringan, pelatihan, dokumentasi, serta cadangan biaya sebesar 20%. Berdasarkan perhitungan tersebut, total estimasi biaya proyek adalah sekitar 131.536.000. Nah, setelah estimate biaya dibuat, langkah berikutnya adalah menyusun cost budgeting. Nah, pada tabel ini anggaran dibagi berdasarkan periode pengerjaan mulai bulan April hingga bulan Juli. Nah, pembagian anggaran dilakukan agar pengeluaran proyek dapat dikontrol setiap bulan sesuai progres pekerjaan. Dengan adanya budgeting, project manager dapat memonitor apakah realisasi biayanya itu masih sesuai dengan rencana atau telah melebihi anggaran yang ditentukan. Lalu lanjut di sini ada namanya itu quality assurance, di mana dia itu sebuah alat yang menjamin kualitas dalam proyek ini itu terjaga dengan baik. Dan kelompok kami memilih GitHub sebagai quality assurance ya. Karena banyak developer yang bekerja secara bersamaan, GitHub ini bertindak sebagai penjaga gerbang. Kami memanfaatkan fitur pull request untuk melakukan code review, yang artinya di mana semua kode baru yang baru ditulis oleh satu developer itu nantinya wajib diperiksa oleh rekan setimnya sebelum nantinya digabungkan ke aplikasi utama. Selain itu juga kami juga memantau setiap penemuan bug melalui fitur GitHub Issues, sehingga setiap masalah terekam dengan jelas, terdistribusi ke pihak yang tepat, dan ditangani dengan cepat tanpa merusak sistem yang sudah stabil.
Mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai gambaran umum project, struktur tim, serta manajemennya. Thanks for watching. That's all from me. We're out.